Gini memegangnya. Oke. Disembunyikan, kemudian masuk. Bunyi lagi, serang lagi, masuk lagi, masuk lagi. Jadi serangannya harus begitu. Enggak. Iya, hanya ini. Tangan telunjuk harus kuat lah. Iya, Harus laju dapat. harus buat begitu. Jadi begini, masuk lagi, begini, serang lagi, sembunyi lagi. Ya. Jadi sembunyi nggak kelihatan dia. Mau tak nampak lah itu sorok. Tidak boleh. Jadi nggak ada kerambit diputar-putar itu sebenarnya itu bukan teknik yang benar. Oh iya. Itu trik kan. Itu bukan untuk fight. Itu bukan untuk berlawan lah. Itu bergaya aja. Gaya-gaya. Digayakan lah. Jadi diputar-putar itu hanya untuk bergaya. I see. Jadi memang putar begini, kerambit itu diputar-putar buat apa? Posisi belum kunci diserang, selesai kita. Mas, boleh demo lagi sekali tak tadi Mas? Yang serangan yang dari bawah. Nah, gini. Buang dan serang. Buang dan serang yang menerima pukulan ya. Jadi begini tekniknya. Set, masuk, set, putar. Masuk. Pendekar Jawa. Iya, memang silat Jawa begitu, siku. Oke Mas, tolong bagi pencerahan sedikit tentang mengapa ulu keris Jawa tak sama dengan kedudukan ulu keris Semenanjung. Kalau kita lihat ulu keris Jawa di kesamping, Ya. ulu keris Semenanjung Angle house dah sikit. cara Boleh. pegang dia No. beza. Okey. Jadi tas itu dia menuju ke tengah. Ada kan keris contoh kan Mas? Ya, Jadi ya. kita nak record tu. Jadi kenapa ulu keris Jawa itu? Ini jeruk Pak Teh. Mengapa ke samping? Gurih. Hanya keris Jawa je yang ulu dia ke samping. Jadi Karena sekarang kita dengar menusukkannya berbeda. sekarang kita dengar daripada apa historian Jawa sendiri, bukan orang luar, mana orang yang budaya dia sendiri. Mengapa ulu keris dia ke samping? Kamu tengoklah keris lain, semua ulu dia. Jadi kalau keris Jawa, terutama yang Majapahit, itu kan sebenarnya cara megangnya benar-benar dipegang begini. Macam pegang golok. Iya, dan tidak Nah, saya biasa berbahas dengan Mas Rono tahu. Mengapa pegang begitu? Pegang begitu apa advantage, apa disadvantage? Saya biasa bahas tu. Karena sebenarnya keris Jawa itu bisa dipakai untuk copeng. Besarnya tu. Bukan besarnya. Jadi bisa untuk bacok. Ngeri tak? Keris Jawa itu bisa untuk bacok begini, untuk nembang pohon bisa, Tetap. untuk letak itu bisa. Kita ada itu, yang memang untuk khusus seperti itu ada, kita punya. Kayak kita. Sing goku, sing Jogja, sing iki orang ini iki. Oh, beda. Beda dari sing iki. Tarik ya. Sing iki kan anu. Bro, record bro. Misalnya ini seperti ini ya. Ini Beb. Megangnya kan begini. Jadi teknik menusuknya pun begini. Itu sebabnya ininya tajam. Karena kemungkinan untuk ditangkis bisa kena ini. Karena kalau tidak ada yang namanya menangkis serangan tikam, itu dari bawah begini nggak ada. Pasti dari atas. Dan ketika dia menyerang dari menangkis dari atas, dia akan kena ini. Karena biasanya yang dipukul adalah pergelangan. Itu silat Jawa. Jadi silat Jawa itu menjaga ini, sebenarnya menjaga pergelangan. Gereneng ini itu menjaga pergelangan. Jadi kalau misalnya nusuk dipukul pergelangan yang bisa kena ini. Dan ketika kena ini luka, ya pasti keracunan karena keris Jawa beracun. Oh. Pasti. Beracun maksudnya? Pakai warangan. Beracun yang poison. Letak apa? Warangan. Warangan. Ya yang bikin hitam ini kan warangan namanya. Warangan. Sebagai keris itu kita tak boleh nak cium.
Warangan Dia ini beracun. dia dari Warangan tu masuk dia Batu. racun. Dia arsenikum. Arsenik, arsenik, Arsenik. arsenik. Okay. Just search Google arsenik. Dia akan translatekan warangan. Dan keris Jawa itu bisa dipakai untuk Chopping. shopping. Bisa. Okey. Itu sebabnya pada masa Mataram itu ada empu namanya Projo Kuno. Itu bahkan kerisnya itu bisa nembus perisai besi. Perisai besi Belanda itu bisa ditembus pakai keris. Ajaib. Ya, itu Projo Kuno namanya punya. Suara tajam tu satu. Soal kekuatan besi bilah tu. Dia pakai Yang boleh menembus. besi keris Jawa. Iya. Dia gabungan apa dengan apa? Banyak bermacam-macam. Banyak sekali jenis besi yang dipakai. Contohkan. Pulsa ni. Contohkan. Besi Pulau Sani satu, kemudian 2 karang kijang, ya kan? Ketiga malelo lanang, malelo waton, ya kan? Banyak itu, ada beberapa yang saya lupa saya. Itu. Dia memang banyak jenis besi. Tuh, koresko. Kue neng anu. Sing kantong-kantongane ireng. Ketika perang, mereka lebih suka dengan tusukan. Nah, kalau pada keris lurus, batasnya hanya segini. Kalau kita mau membuat luka Batas tusukan, tikaman. iya batas tikam hanya Nah, ini segini. saya hanya referkan pencerahan sedikit, Ah. menambahkan sedikit pencerahan. Tapi Batas tikaman maksudnya. Nah, hanya selebar ini. Untuk membuat luka lebih besar, maka bilah ini harus dibikin lebih lebar. Tapi kalau dibuat lebih lebar, maka keris ini akan lebih berat. Oh, tak bagus. Bagaimana cara membuat keris ini tetap lebar, Kelingan. tetapi beratnya lebih ringan daripada tetap melukai lebar. Mm-mm. Oh. Akhirnya dibuat Dicondongkan, bukan, diserongkan. Dibuat oh, low, tu ya ada low, okey. kemudian dibuat loop. Nah, akhirnya timbul keris dengan loop seperti ini. Oh. Jadi lebar besinya sama misalnya, tapi karena loop maka akan ditemukan garis sejajar ini yang lebih lebar dari keris Luka lurus. lebih luas. Nah, segini ini, jadi lukanya dia akan lebih lebar. Sini. Udah paham kan? Faham. Nah, contohnya begitu. Nah, pada keris loop itu murni sebagai senjata tikam. Tapi kalau pada keris lurus itu bisa untuk Mas di bahasa dalam bahasa Jawa kalau yang low tu dipanggil keris apa, Mas? ya nama loop. Low. Keris loop sama keris lacer. Kalau lurus Keris? itu lacer. Yang lurus? Lacer yang lurus. Lacer. Kalau kita dekat sana tu, kalau yang berlow tu Bagi balik mas. sempana. Sempana. Hmm. Sempana tu yang Bagi berlow. mas Nono. Sempana. Hmm. Kalau yang lurus tu sepukat. Nah, Istilah semenanjung. itu nama, sebenarnya nama, kalau spokal itu nama dapur, nama bentuk keris itu nama spokal ada. Tapi kalau sempana itu nama empu, Empu. ya nama pembuat kerisnya. Empunya lah, empunya. Ah, Keris. Empu. pandai kerisnya itu namanya sumpono kalau orang sini bilang. Terus ada kiran. Tapi kalau orang Melayu Nah, jadi nombor sini. sumpana. Jadi dibawa ke semenanjung Oh. yang mana yang berlekuk berloh tu Memang- dipanggil memang- sempana. Bukan celang-celang. Yang satu mas, lagi rasa bagi pencerahan kat orang. Macam mana nak mengenal keris tu? Ada lock ke tak ada lock? Tak payah tak ada buka tapi kita boleh tahu. Oh. Ada saya bagi penerangan kan, itu kan? Tak tahu bagi mas penerangan. Maksudnya bagaimana? Ini sekarang ini kerisnya mas ya. Mhm. Jadi kita tak nak buka. Mhm. Tapi kita tahu dia ni berlock. Mhm. Hanya dengan tak payah buka tapi kita tengok. Kita oh. Melihat bagian belakangnya, Jadi yang ni yang kita tengok. bentuknya. Dia kalau ni yang berlock dia ni panjang. Dia punya cicak dia panjang. Kalau tak berlock cuba kita tengok. Dia Ini pendek. juga panjang.
dia bergantung pada pembuatan yang ni kan. Tapi lazimnya yang ikut yang pengetahuan saya, mana kalau cara kita nak melihat keris tu perlu tak perlu daripada senjata orang kan. Dia tengok senjata orang tu kan kita tak nak kalau tengok memang senjata orang. Jadi kita hanya pandang kepada sini. Kalau yang ini lazimnya yang dibuat panjang tu mata dia low. Tapi kalau dia punya ni pendek mata Mas ini juga ikutin Mas sendiri juga buat. Bukan, ini kalau ini lama, ini buatan lama. Oh, betul lama. Tapi kalau buat sendiri bisa. Ini macam ni. Saya percaya. Enggak, itu buatan lama juga. Ini kan dari kakek. macam ni semua mana boleh jual. Boleh jual dia Boleh dia buat buat. sendiri. Oh. Sebab saya ada beberapa bilah buah tangan yang saya simpan. Ada cerita orang tu Mas Nono ni kolektor. Oh. Banyak ni semua saya ingat arwahnya. Mas Nono ni orangnya sedikit ya, nanti saya tengah cerita sedikit lah. Ni orang jahat. Baik nampak. Maaf lah saya cerita. Berapa orang baik ni? Ni baru jadi baik, baru jadi orang. Mafia. Belum tak jadi orang ni. Sajalah saya buka sedikit kan sebab ini saudara saya ni. Kan? Bukan orang baik. Orang jahat. Bapa ada ni pengumpul keris dan ahli kebatinan. Almari ke umur 11 tahun. Kerja dia curi jual. Dapat ke dia jual? Sampai dia tak boleh mendekati lemari tu. Jadi dia sampaikan di mulut dia sendiri pada saya. Tahu. Dia pergi ke lemari tu memang bapa dia mak kan. Dapat kan dia show dia jual. Jadi ni memang mafia kat sini. Kalau tak jaya tengok tu ada tattoo kat tu. Dekat bawah. Tunjuk Mas. Tapi kan tak jaya tu. Tu. Bukan aku nak melawak. Nak tengok aku je. Kawan. Keren banget tentunya. Bromo tadi katanya burung yang nggak pakai kaki. Jadi Mas bisa rakam ya nih? Boleh. Oke. Bapak dia dah tak ada, bapak dia dah arwah, baru dia dapat dekat almari tu. Sekarang baru jadi milik dia. Katanya arwahnya. Senang Mas Nanu nak tunjuk. Susah. Calang orang dapat lihat. Dulu ni dek ni apa saja dapat kadang semua dia jadikan duit. Apa betul itu? Habis harta benda. Jadi sampai satu ketika, maaflah aku ceritakan. Ini bukan cerita belakang, kau cerita belakang tu fitnah. Cerita belakang tu mengumpat. Cerita depan ni. Kita sebagai kita punya kata pedoman. Ni punya bagus perangai. Kan apa yang dapat kat tangan dia semua dia jadikan duit. Terutama harta bapak dia. Sampai satu ketika tak bertegur dengan bapak dia beberapa lama. Tak boleh. Tak bertegur. Dia tak boleh pergi dekat almari tu. Ha. Macam tu lah. Ada macam tu. Sampai sekarang itu. Apa sekarang? Sampai sekarang. Oh. Yang jaga lemari kan adik saya itu Ah. di Jawa Timur sana. Oh. Jadi ni dia orang ni memang pusaka-pusaka lama ni banyak dalam dia punya keluarga. Waris dia orang ni. Mas Nono ni daripada situ Bondo. Oh. Just Itu dulu. Jadi Kantong macan aja saya punya. kantong macam tu sarung telur. Macan Sarung telur harimau. harimau. Iya. Oh. Sarung telur ni. Kantong macan. Kantong macan tuh punya. Terus apa namanya? Istanbul. Macan Tahu tuh. Istanbul? Oh tu? Al-Quran yang kecil Oh, yang juga punya itu. bisa dibaca nggak? Bisa. Kan dia ada kanta bulat tu. Ah, Dalam cover dia. yang saya bisa dibaca. Sama. Itu juga ada. Saya dapat depan ni. Dulu ni area ni semua dia pegang. Mula boru yang saya tunjuk dia kan. Mula boru lah. Area dia tu. Oh. Dengan bahal lah. Sekarang udah berhenti. Ada tiga lagi. Ya. Saya dulu itu
Kalau berkelahi itu Jika berperang lah. nikam modelnya. Oh. Jadi ditikam, jadi harus benar-benar dekat. Ya dari depan gini. Saya kan dulu nggak suka mentak gitu, bacok itu nggak suka. Terus jalan. Saya lebih suka nikam, lebih terasa di tangan. Kepuasannya. Kayak orang mancing itu der. Ya. Orang juga sama ditusuk der. Situ. Dulu itu Ternyata. Wish. Tu pula. Dia budaya di sini dia di Indonesia dengan Paris Manyong dia tak sama. Beza. Culture dia orang dengan culture sana tak sama. Cara berfikir dia orang dengan cara berfikir orang sana cukup jauh. Tak sama. Ini yang kita bawa ambil benda itu kan? No, masuk no. iya. Ini yang kita Oh, bawa iya. itu Ini kan? pastinya. Yang ni kan yang kita bawa itu. Iya. Ah. Yang kami tu buat ritual. Ingat lagi kan. Ini mana punya ya, Mas? Hmm? Mana punya? Negeri mana punya? Majapahit Apa ya? sudah dipakai. Tak tu. Oh, ini. Senjata Majapahit. Kayu itu. Majapahit. Itu masih Singosari itu. Ni. Tombak itu Singosari itu. Oh. Tak tu. Senjata daripada Majapahit tu. Ya. Ya. Tombak itu langka itu. Pak Marga. Mungkin Pak Marga belum punya itu. Sudah saya buka tadi. Tak, Udah juga. Majapahit pakai, dia Udah tak siap udah juga. punya. Belum. Itu tombak langka itu. Tak. Singasari punya itu. Ni daripada Majapahit. Tak. Tak. Susu. Bakuk ni tak perlu kering ambil sebenarnya. Itu beda kan dapur ini baru kuping ini. Namanya baru kuping. Jaga Nama lock dia tak dapur siap lagi tau. Baru kuping. Bagi tahu dia. Dan Nanti kan buka biasa cabut. jalan baru Buka pelan-pelan boleh. Mas mana dah bagi tahu. Baru Lock dia tak siap kuping lagi. itu kan ada. Sebab tu dia longgar-longgar lagi. Ada Belum titik-titik diperketatkan lagi. Jadi gerak bisa gerak. Kalau baru kuping enggak ada. Allah syur. Ada ring lain tu. Ada ring kalau ada ring itu Banyak banyak. baru Clinton. Kalau nggak ada ring itu baru Jangan ada orang. Ada arah pintu. Jangan bila cabut senjata jangan arahkan mata ke sesiapa. Arahkan ke atas. Jangan arahkan ke orang. Ah. Tak. No. Sama lawa bang. Itu sebab bila setiap kali aku turun habis 10,000, 15,000 RM pasal lawa. Tak ada mana no. Ya Pak. Okey. Saya ada beberapa soalan. ya. Bagaimana sesuatu keris itu dibina daripada mula hingga akhir? Tempat. Langkah-langkah dia ditepa. Tempat. Cara tempa. Jadi kalau proses smelting Kamu nak tahu daripada ambil daripada dalam tanah ke ataupun dah jadi besi? Oh, maksud saya bagaimana zaman Majapahit tu keris tu ditempa? Tak, maksud saya tadi dari pencerahan dari awal dari masih bahan. Ya, dari masih bahan. udah jadi bahan besi ke atau masih tanah? Sebab besi itu dia ambil tanah. Dari tanah. Nah, dari pasir. Sudah pasti. Pasir itu Jadi ada beberapa jenis besi itu yang harus disarikan dari pasir. Ada yang Diberi besi kesalahan. ditemukan ya sudah wujud logam alam. Kayak seperti bahan pamor Prambanan itu logam alam. Jadi ya kita dapatnya sudah nemunya ya bentuknya logam. Itu kalau pamor. Ada yang digali dalam bentuk biji besi dalam bentuk batu. Namanya galena. Nah, itu nanti dihancurkan kemudian dibakar memakai teknik smelting, jadi pembakaran. Nanti besi itu akan kumpul di bawah. Nah, kalau teknik Jepang namanya tamahagane. Nah, setelah besi kumpul di bawah, dia kan berlobang-lobang besi itu.
sisa besi, sisa logam yang terbakar itu kan, logamnya itu akan berlubang-lubang. Itu ditempa dijadikan bahan mentah. Ada beberapa jenis besi yang diolah dijadikan satu untuk keris. Biasanya yang dipakai adalah jenis-jenis besi yang ada beberapa yang diambil dari luar daerah. Misalnya kayak wasi Balitung, besi Belitung dari Pulau Belitung sana. Ada wesi Luwu, kemudian ada wesi Banjar, itu diambil dari beberapa daerah. Itu ditempa. Wesi Banjar biasanya di bahan pamor, wesi Luwu biasanya di bahan pamor. Jadi keris itu memiliki beberapa bagian. Nah, untuk bahan keris itu diperlukan satu pamor, kemudian yang kedua isen, yang ketiga slorok. Pamor dan isen itu adalah bahan jaket, jadi bagian luar dari keris. Jelas ya. Ada tak boleh tunjukkan dia orang pamor, tunjuk pamor tu apa, tak mana ni pamor namanya. Contoh lebih jelas. Ya, Kesian kedua orang kata jawab. saya dulu cupokno peso ning peso dapur ning kono kuwi. Peso dapur Masuk tu pamor tu. yang- wadai kayu, nah kuwi. Ini bisa dapur tadi contohnya yang lebih gampang. Masih ada pamor. Ada pamor buatan saya. Ya udah. Jadi Hanya nak tahu masuk pamor. pamor itu bagian ini bergambar Yang timbul tu. yang timbul ini. Awal larat yang timbul. Oh, Sekarang okey okey nama. Dia Keris mau sing jatuh pamor mau. kalau ada keris lagi ni jelas. Sing keris mau sing ireng putih. Ha. Dia pamor dia ada sepengetahuan saya dia ada dua. Satu pamor asli. Yang kita buat memang dia akan jadi macam tu. Berlandaskan sebab lipatan-lipatan besi yang kita dua lipat beratus-ratus kali tu lipat tu kan katul lipat. Dia akan jadi pamor tu. Bila kita dah ni dia akan jadi pamor. Itu yang asli. Tapi ada juga yang dinamakan pamor tempelan. Itu yang ditempel kemudian. Dia bakar di katul kemudian. Jadi yang tempelan ni kira rendah lah. Kita kalau nak tu nak yang dia jadi shallow semula jadi tu yang asli. Tu kalau kadang-kadang dia keluar jadi bentuk kalimah ke, dia keluar jadi bentuk lembaga ke apa kan. Itu yang orang duk cari tu. Namanya teknik inlay kalau ditempel. Inlay. Nama tekniknya inlay. Tempelan mas. Itu. Sekarang ada lagi pamor model baru lagi namanya etching. Tempel jugalah. Bukan. Oh pakai. Jadi logam monostri Ah, dibentuk motif, si. dicat, kemudian dicelup dalam asam. Dalam Etching, asam, ya. nanti diangkat dia kan yang tertutup Nah, ya. kan, utuh. Nah, ini Timbul. Nampak tak? saya ada tanya yang jelas. Suluh. Jadi saya tunjuk ya. Ini bahan pamor yang putih, bahan pamor. Kemudian ini namanya isen yang hitam ini. Warnanya tidak hitam tapi abu-abu tua. Jadi yang putih ini pamor, ini isen, pamor lagi, isen lagi. Nah, jadi kalau dilihat dari sebelah sini dia akan kerisnya menumpuk, besinya bertumpuk. Nah, bagian tengahnya itu namanya core, namanya selorok kalau orang Jawa. Jadi inti itu jadi bagian tajam itu intinya. Nah itu core. Jadi Dasar. keris terbagi dari dua besi, core dan jaket. Nah Kau tu mas kalau masukkan dasar. core itu selorok, jaket itu bagian yang berisi pamor. Jaket sendiri terbagi dua, pamor dan isen. Jaket itu maksudnya yang melapisi. Nah ini bagian luar. Itu yang jadi Nah. pamor tu. Jadi penempaannya diulang begitu. Nah setelah ditempa, kemudian bagian jaket dibentuk, letakkan selorok di bagian tengah,
ditempa lagi sampai dia rapat, melekat. Nah, itu sudah jadi kodroan namanya. Kodroan itu bahan mentah. Nah, blank istilahnya. Nah, itu kemudian baru dibentuk. Nah, setelah dibentuk, dia udah jadi. Nah, untuk menimbulkan motifnya, kalau zaman dahulu sebenarnya tidak perlu. Dimana pada zaman dahulu karena sering berkarat, dia maka bagian yang pamor itu tidak berkarat. Bagian selain pamor akan berkarat. Akhirnya timbul pamor di situ. Kecenderungan manusia untuk saling membunuh menyebabkan keinginan untuk mempercepat proses kematian seseorang. Bagaimana caranya? Dengan meletakkan racun. Racun itu akan menyebabkan karat pada besi. Semua besi yang diberi racun akan berkarat karena semua racun yang ada di dunia itu pasti mengandung asam. Kemudian orang Jawa meneliti bagaimana agar besi tidak berkarat tapi tetap berisi racun. Nah, diteliti, ditemukanlah warangan, di mana warangan itu digunakan untuk mematikan karat. Jadi ketika asam itu menggerogoti sini, warangan itu akan menutup karat itu, sehingga menyebabkan karatnya menjadi hitam. Jadi tidak berkarat, karatnya mati. Nah, itu awal proses menjadi hitam, itu menggunakan warangan. Nah, tapi karena dia mengandung racun, dia tidak food grade, tidak bisa untuk motong makanan. Itu. Jadi ini murni senjata pembunuh. Sebenarnya begitu. Udah paham penempaannya? Nah, mungkin ada lainnya. Nah, tapi saya mau tahu berapa lama waktu dipanaskan dalam tersebut itu berapa lama? Bisa sampai 2 bulan 2 bulan untuk proses penempaannya. penempaan. Iya. Bisa sampai 2 bulan. Adakah itu cuma buat wakaf dengan gading dia tu?